Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan semua, kita masih bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala walaupun lewat daring. Mudah-mudahan tidak menurunkan semangat rekan-rekan semua dalam mencari ilmu. Baik, setelah pertemuan pertama kita dikenalkan dengan kontrak mata kuliah, kemudian beberapa pertemuan kita sudah sampaikan bahwa untuk di semester ini ada 14 pertemuan, di mana pertemuan ke-7 kita masuk ke UTS dan pertemuan ke-14 kita masuk ke UAS. Mudah-mudahan semua rencana kita, semua apa yang sudah kita canangkan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua lewat daring ini, yaitu tentang konsep ekonometrika. Silakan rekan-rekan semua simak. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan pada pertemuan yang lalu, bahwa buku referensi untuk ekonometrika itu silakan rekan-rekan semua ambil dari berbagai macam sumber. Karena sekarang sumber informasi sangat terbuka luas. Kalau misalnya rekan-rekan semua lagi jalan-jalan ke toko buku atau ke mall, kemudian lihat ada buku tentang ekonometrika, siapapun itu pengarangnya, kalau misalnya itu dirasa perlu, silakan rekan-rekan semua beli. Kalau misalnya rekan-rekan semua lagi main internetan, kemudian mendapatkan artikel, ada jurnal, ataupun sumber referensi lain dari online, silakan rekan-rekan semua download, silakan rekan-rekan semua ambil ya. Kalau dari saya itu tidak ada patokan harus apa dalam referensi ekonometrika. Selama sumbernya itu berbicara tentang ekonometrika, silakan rekan-rekan semua pegang. Nah, di sini saya akan memberikan 3 minimal referensi yang rekan-rekan semua boleh ambil. Pertama, buku dari Damodar Gujarati. Ini kalau di saya ada terbitan tahun 2015 dengan judul Dasar-Dasar Ekonometrika. Diterbitkan di Jakarta di Salemba 4. Kemudian ada Mahyus Ekananda tahun 2016 dengan judul Analisis Ekonometrika Data Panel. Diterbitkan di Jakarta oleh Mitra Wacana Media. Kemudian ada Winarno tahun 2009, judulnya Analisis Ekonometrika dengan EPIUS di Kota Yogyakarta oleh UPP STIM YPKP. Nah, ini minimal 3 referensi ini silakan rekan-rekan semua cari. Kalau misalnya merasa kesulitan, cukup rekan-rekan semua itu memegang satu buku yang berjudul Dasar-Dasar Ekonometrika yang dikarang oleh Damodar Gujarati ini ya. Jadi ketika rekan-rekan semua sudah mendapatkan referensi yang sudah ditentukan, silakan rekan-rekan semua pelajari, baca dan pahami ya. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silakan rekan-rekan semua tanyakan. Baik, lanjut ke pendahuluan. Istilah ekonometrika itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar ekonom sekaligus pakar statistika berkebangsaan Norwegia tahun 1926 yang bernama Ragnar Frisch. Kata ekonometrika terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi ekonom dan monsieur. Kemudian istilah ekonomi berarti segala aktivitas manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya melalui usaha pengorbanan sumber daya seefisien dan seefektif mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat seoptimal mungkin. Nah,
Dari kata-kata ini, bagi rekan-rekan semua yang sedang menggeluti atau sedang menekuni dunia usaha, baik itu online maupun offline-nya di berbagai segi, mungkin kalimat ini bisa rekan-rekan semua ambil atau rekan-rekan semua tidak asing lagi, bahwa kalau misalnya kita lagi berdagang, kita lagi usaha, maka kita berusaha untuk mengeluarkan modal sedikit mungkin dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, ya. Ini juga sama ya dalam istilah ekonomi. Jadi, manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya melalui usaha pengorbanan sumber daya dengan seefisien dan seefektif mungkin, sehingga tujuan untuk mendapatkan manfaatnya bisa seoptimal mungkin. Nah, dengan demikian, ekonometrika berarti suatu pengukuran atas kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya, jadi poin penting dari ekonometrika itu adalah sebuah pengukuran. Ya, coba pengukuran. Pengukuran itu bersifat kualitatif dan angka-angka. Kemudian untuk pengertian, ekonometrika adalah suatu ilmu dan seni di dalam penggunaan dan pengembangan metode matematika statistika untuk mengestimasi hubungan antar variabel yang diposisikan oleh teori ekonomi dari data yang ada. Nah, ternyata menurut Wadrake dalam Arifianto, ternyata ekonometrika itu selain ilmu juga seni. Ya, jadi rekan-rekan semua yang sedang belajar ekonometrika, ternyata selain menuntut ilmu juga di sana juga terdapat seni, ya. Jadi bukan hanya seni musik, seni tari, ternyata seni juga itu ada dalam ekonometrika. Kemudian di sini juga ada poin penting tentang mengestimasi hubungan antar variabel, ya. Jadi seperti rekan-rekan ketahui bahwa variabel itu mempunyai pengertian karakteristik yang berubah-ubah. Nah, itu akan diestimasi oleh ekonometrika hubungan antar variabel tersebut, ya. Apakah hubungannya positif atau hubungannya negatif. Seperti yang sudah diterangkan pada mata kuliah yang lalu bahwa ketika hubungannya positif, maka kedua variabel itu akan beriringan. Ketika satu variabel naik, maka variabel yang kedua akan naik. Atau sebaliknya, ketika variabel turun, maka variabel yang lainnya akan turun. Itu hubungan yang positif. Tapi kalau misalnya hubungan yang negatif terjadi ketika satu variabel naik, maka variabel yang lainnya turun. Jadi berkebalikan. Atau sebaliknya, ketika variabel yang satu turun, maka variabel yang kedua akan naik. Nah, itu hubungan antar variabel. Kemudian, ekonometrika membahas aplikasi metode statistika dalam ilmu ekonomi. Juanda tahun 2009. Ekonometrika membahas penggunaan metode statistika atau matematika dalam menjelaskan sistem atau perilaku ekonomi, atau penggunaan model statistik dalam menjelaskan sistem, masalah, atau perilaku. Nah, di paragraf yang kedua ini, seperti yang sudah dijelaskan pada minggu lalu, bahwa ekonometrika ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah yang sudah rekan-rekan semua ampu. Dari mulai matematika ekonomi, kemudian lanjut lagi ke statistika 1, statistika 2, hingga lanjut ke ekonometrika. Sehingga di sini tahapannya ekonometrika membahas penggunaan metode statistika atau matematika dalam menjelaskan sistem. Ya, jadi poinnya rekan-rekan semua harus memahami dulu matematika ekonomi dan statistika ekonomi. Kemudian ekonometrika merupakan ilmu tentang pengukuran aktivitas ekonomi dengan menggunakan berbagai bidang ilmu yang terdiri dari teori ekonomi, matematika ekonomi, statistika ekonomi dengan tujuan untuk melakukan analisis fenomena ekonomi. Ya, jelas ya. Jadi tahapan pertama itu rekan-rekan semua harus paham dulu teori ekonomi, kemudian yang kedua matematika ekonomi, dan yang ketiga statistika ekonomi.
dengan tujuan untuk menganalisis fenomena yang terjadi di dunia ekonomi. Nah, secara rinci bahwa secara singkat, ekonometrika berarti pengukuran secara ekonomi atau economic measurement, ya. Nah, menurut Tinter tahun 1953 bahwa ekonometrika merupakan studi tentang aplikasi metode statistika untuk menganalisa fenomena ekonomi, ya. Di sini jelas bahwa kita fokus terhadap fenomena yang terjadi di dalam dunia ekonomi. Sedangkan alat yang digunakan untuk menganalisa fenomena ekonomi ini adalah metode statistika. Ya. Jadi metode statistika merupakan alat, ya. Alat-alat yang digunakan untuk menganalisa fenomena ekonomi. Nah, kenapa harus ada ekonometrika? Pertama, rekan-rekan semua sudah belajar tentang teori ekonomi dari semester 1, ya. Rekan-rekan semua sudah belajar tentang teori ekonomi. Kemudian teori ekonomi itu hanya bersifat kalimat kualitatif, ya. Jadi mohon diingatkan bahwa ada kualitatif, ada kuantitatif, ya. Jadi kalau kualitatif dia sifatnya hanya bersifat kategori. Rumus matematika itu tidak bisa digunakan di dalamnya. Contohnya apa kategori itu? Contohnya ada tinggi, sedang, dan rendah. Kategori ini, 3 kategori ini, tinggi, sedang, rendah, itu tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikurangkan, tidak bisa dibagi, atau operasi matematik tidak berlaku di dalamnya. Contohnya apa? Tinggi ditambah sedang, apakah sama dengan ketinggian? Tidak. Ketika rendah ditambah sedang sama dengan kerendahan? Tidak bisa juga. Atau di dunia pendidikan, misalnya ada SD, SMP, dan SMA, itu merupakan kategori. Kalau saya jumlahkan juga tidak bisa. Contohnya SD tambah SMP sama dengan SMA, tidak seperti itu, ya. Sehingga ini hanya bersifat kalimat kualitatif dan operasi matematika itu belum bisa digunakan di dalamnya. Contohnya apa? Contohnya adalah konsumsi dipengaruhi oleh harga. Oke. Jadi apa yang kita konsumsi sekarang itu dipengaruhi oleh harga. Contohnya apa? Ketika harga naik, maka konsumsi kita akan menurun. Atau dibalik, ketika harganya rendah, maka konsumsi akan tinggi, ya. Oke. Itu secara teori ekonominya. Namun ada beberapa kasus ketika contoh ini tidak bisa digunakan. Contohnya apa? Ketika berhubungan dengan kebutuhan pokok. Nah, kalau kebutuhan pokok, maka teori ini tidak bisa berfungsi. Contohnya gini, kita asumsikan bahwa masyarakat Indonesia itu sudah bergantung terhadap tabung 3 kg dalam memasak, ya. Ketika pemerintah itu membuat kebijakan bahwa harga untuk tabung 3 kilo itu akan dinaikkan, apakah konsumsi akan menurun? Tidak akan menurun, ya. Kalaupun turun itu tidak sebesar yang di ketika harga naik, maka konsumsi tidak akan turun-turun banget lah, ya, karena itu merupakan berhubungan dengan kebutuhan pokok kita. Atau ketika harga tersebut turun, maka konsumsi tersebut juga akan tetap naik, ya. Jadi untuk teori ekonomi ini tidak berlaku untuk kebutuhan pokok. Contohnya lagi adalah beras, ya. Ketika beras harganya naik, maka kebutuhan pokok akan terus
dibutuhkan, ya. Jadi ketika beras naik, maka sebagian Indonesia atau sebagian besar Indonesia akan tetap makan nasi walaupun beras naik, ya. Kemudian ada teori ekonomi. Teori ekonomi itu sama berhubungan dengan kalimat kualitatif, namun di dalam kasus ini kalimat kualitatifnya itu bisa dijadikan persamaan matematis, ya. Di dalam bagian yang nomor 2 ini berhubungan dengan matematika statistika. Jadi kalimat kualitatif yang kita bangun itu diusahakan bisa berbentuk persamaan matematis, ya, bisa berbentuk persamaan matematis. Contohnya apa? Contoh sama dengan Y sama dengan Fx, ya. Apa itu Y sama dengan Fx? Kita asumsikan bahwa Y sama dengan teori ekonomi dan Fx adalah kalimat kualitatif, ya, atau Y sama dengan konsumsi atau Fx sama dengan harga. Jadi contohnya Y sama dengan konsumsi sama dengan Fx adalah harga. Jadi variabel Y itu untuk menyatakan konsumsi dan Fx untuk menyatakan harga, ya. Jadi kalimat yang pertama itu yang lumayan panjang, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kata, itu disederhanakan dengan persamaan Y sama dengan Fx, ya. Nah, seperti itu. Jadi matematika ini membuat sebuah kalimat menjadi simple hanya dengan diwakili oleh persamaan. Kemudian ada lagi teori ekonomi, kemudian yang bersifat kalimat kualitatif dan bisa diwujudkan dengan persamaan matematis. Namun persamaan matematis tersebut harus diuji lewat hipotesis. Contohnya apa? Y sama dengan Fx ditambah epsilon. Ini merupakan penjabaran dari statistika ekonomi. Setelah sebelumnya kita menerangkan tentang matematika ekonomi. Kalau matematika ekonomi itu mentok di persamaan matematis, tapi kalau misalnya statistika itu harus diuji lewat hipotesis, ya. Jadi hipotesis seperti yang rekan-rekan semua sudah dipelajari dulu, atau ada 2, ya, ada H0 dan H1. Kemudian kenapa dicantumkan ada epsilon, ya, atau error? Karena statistika ini ketika membuat persamaan, apalagi berhubungan dengan sampel dan populasi, maka pencantuman nilai error bersifat wajib karena ada beberapa kesalahan yang diakomodir oleh statistika. Bisa saja kesalahan pengukuran, bisa saja kesalahan dalam mengambil sampel, atau human error yang lainnya, sehingga nilai error itu selalu dilibatkan di dalam dunia statistika. Beda dengan matematika yang tidak mencantumkan nilai error sedikit pun. Nah, ini ada uji hipotesis. Ketika kita mendapatkan persamaan Y sama dengan Fx, maka harus diuji dulu apakah dia signifikan atau tidak. Tadi ya, yaitu menyatakan konsumsi dan Fx itu menyatakan harga. Apakah signifikan? Ketika harga naik, itu konsumsi akan menurun atau meningkat, maka perlu diuji lewat hipotesis. Kemudian lanjutnya lagi ada teori ekonomi, kemudian bersifat kualitatif dan bisa dijabarkan dengan persamaan matematis, kemudian diuji lewat hipotesis, dan hanya fokus di kasus ekonomi. Maka ini yang dinamakan dengan ekonometrika, ya. Jadi tahapan terakhirnya itu adalah hanya fokus di kasus ekonomi. Nah, konsepnya sama dengan statistika ekonomi, dia melibatkan H0 dan H1, cuma dia fokus ke kasus ekonomi. Itulah ekonometrika, ya. Contoh kasus ekonometrika. Yang pertama, pemerintah ingin mengetahui penawaran dan permintaan BBM Pertamina di Indonesia. Ini bisa diwujudkan dengan model matematis kemudian diuji. Kemudian yang kedua,
Pemda ingin melihat variabel yang berpengaruh terhadap PDB. Ya, PDB itu apa? Silakan rekan-rekan semua bisa cari di internet. Jadi variabel yang mempengaruhi variabel yang lain itu sangat banyak. Dengan yang banyaknya itu kita mencari dan melihat variabel mana saja yang paling berpengaruh. Kemudian yang ketiga, pengusaha ingin mengukur kontribusi promosi terhadap penjualan barang. Ya, penjualan barang kita sudah tahu dipengaruhi oleh berbagai macam variabel, dari mulai promosi, ada diskon, kemudian pelayanan dan yang lainnya. Sedang kita fokus terhadap satu variabel, misalnya variabel promosinya itu berapa sih kontribusi yang bisa diberikan dalam penjualan barang gitu ya. Apakah ketika promosi banyak, penjualan barang akan semakin meningkat, atau justru sebaliknya, semakin banyak promosi justru semakin tidak laku barang. Maka ini perlu diuji. Kemudian yang keempat, meramalkan produk yang akan laku beberapa tahun ke depan. Nah, ini juga termasuk ke dalam dunia ekonometrika. Dunia ramal-meramal, kemudian prediksi dan sebagainya, itu kerjaan ekonometrika. Nah, apakah meramal merupakan perbuatan yang haram karena berhubungan dengan dukun? Nah, ini dunia dukun dan dengan dunia ekonometrika jelas berbeda, walaupun sama-sama meramalkan. Ketika rekan-rekan semua ada yang sudah pernah datang ke dukun, ya mudah-mudahan tidak pernah ya. Ketika rekan-rekan semua datang ke dukun, seperti di TV-TV, maka dukun tersebut biasanya akan meramalkan ke depan seperti apa dan akan kejadian seperti apa. Itu merupakan prediksi itu orang dukun. Rekan-rekan semua yang juga belajar ekonometrik bisa meramalkan. Cuma meramalkannya itu berbeda dengan dukun. Meramalkan ekonometrika itu bisa dipertanggungjawabkan lewat akademis. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa ramalan produk di tahun sekian di bulan ini itu menurun, maka kita bisa menjelaskan dengan rinci dan detail sesuai dengan akademika yang kita pelajari, terutama di ekonometrika. Beda dengan dukun atau orang disebutnya orang pintar. Ketika dukun ditanya kenapa penjualan produk saya tahun ini dan di bulan ini menurun atau meningkat, maka jawaban beliau adalah wangsit. Ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, hanya berdasarkan bisikan gaib, gitu ya. Nah, kemudian ada manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi yang pertama itu bisa evaluasi kebijakan, ya. Misalnya evaluasi kebijakan di sebuah perusahaan. Ketika balik lagi ke promosi, ketika promosi meningkat, justru penjualan semakin menurun. Ini dievaluasi kebijakan. Jangan-jangan promosi yang sudah kita gerakan itu ada sebuah kesalahan, atau justru para konsumen tidak membutuhkan promosi. Nah, ini manfaat ekonometrika itu akan mengevaluasi kebijakan. Apakah promosi tersebut tepat, atau justru momennya yang tidak tepat, atau justru pesaing yang lebih baik promosinya dibandingkan dengan kita. Kemudian bisa juga untuk masukkan sebuah kebijakan. Ketika evaluasi kebijakan ternyata promosinya itu tidak begitu menarik, maka masukannya adalah kita buat promosi semenarik mungkin, atau selain promosi juga diberikan variabel lain dalam meningkatkan penjualan barang. Itu apa? Contohnya memberikan diskon atau pelayanan yang baik. Jadi selain promosi juga kita masukkan diskon dan pelayanan yang terbaik. Itu semuanya berdasarkan hasil riset ekonometrika yang bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, memodelkan situasi yang sedang terjadi. Ya, contohnya apa? Tahun 2020 ini merupakan tahun pandemik. Ya, bagaimana beberapa pengusaha, beberapa pedagang, beberapa pelaku usaha itu sangat merasakan terhadap efek dari pandemik ini. Maka bagaimana modelnya? Apakah modelnya itu negatif atau positif? Itu bisa dimodelkan lewat persamaan
ekonometrika ya. Kemudian selanjutnya meramalkan kejadian yang akan datang. Nah, ini berhubungan dengan evaluasi kebijakan, kemudian memasukkan untuk kebijakan dan meramalkan ya. Meramalkan berdasarkan data yang sudah kita punya. Kita bisa ramalkan dengan promosi seperti ini, kemudian diskon seperti ini, dan pelayanan seperti ini, maka kita akan meramalkan berapakah pencapaian tertinggi ketika sudah mendapatkan atau menambah variabel-variabel yang tadi selain promosi gitu ya. Maka kita bisa memprediksi apakah penjualnya menurun atau meningkat. Nah, pertanyaannya, apakah hasil ramalannya itu tepat atau justru meleset? Nah, ini untuk peramalan rekan-rekan semua tidak dituntut untuk hasil ramalannya tepat atau tidak tepat ya. Ramalan yang dikategorikan baik itu ketika ramalannya sesuai dengan kaidah statistika ya. Sama dengan skripsi yang saya buat itu meramalkan curah hujan. Ternyata beberapa bulan ke depan curah hujan yang saya prediksi itu meleset. Nah, apakah hasil skrip saya itu akan tertolak? Tidak, karena itu sesuai dengan kaidah statistika. Yang namanya manusia itu hanya bisa berpikir sebatas otak yang mereka punya, sedangkan kehendak hanya Allah yang mampu merubah semuanya. Kita hanya berbentuk ikhtiar ya. Jadi peramalan dengan menggunakan statistika itu hanya sebatas gambaran yang harus kita pegang dalam rangka mengantisipasi segala hal kejelekannya berdasarkan variabel-variabel yang mengikutinya atau variabel X. Kelima ini ya, kelima dan lain-lain. Sebetulnya banyak ya manfaat ekonometrika. Kalau misalnya rekan-rekan semua cari searching di internet ataupun di buku-buku yang lain tuh banyak ya. Metodologi ekonometrika. Ini ada metodologi ekonomi klasik. Kalau klasik itu memang zaman-zamannya terdahulu ya. Nah, yang pertama ada pernyataan atau teori hipotesis. Kalau contoh tadi bisa kita ambil bahwa konsumsi itu dipengaruhi oleh harga. Nah, kemudian kita masuk ke spesifikasi model. Apa itu spesifikasi model? Kita memasukkan modelnya. Mana variabel X, mana variabel Y, mana variabel yang dipengaruhi, mana variabel yang mempengaruhi. Ya, ulangi lagi. Itu kita mengulang beberapa mata kuliah statistika yang lalu ya. Bahwa variabel Y itu bisa disebut juga variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel X itu variabel yang mempengaruhi. Dari kasus tadi kita bisa memasukkan bahwa variabel yang mempengaruhi itu adalah variabel harga, atau variabel X-nya adalah variabel harga. Oke, jadi X itu harga ya. Kemudian kedua, variabel yang dipengaruhi itu adalah variabel konsumsi. Jadi variabel Y-nya itu adalah variabel konsumsi. Ulangi lagi, variabel X itu adalah variabel harga dan Y itu adalah variabel konsumsi. Ya. Maka bagusnya itu ketika hipotesis sudah ada, kemudian spesifikasi sudah ada, maka data sudah masuk. Maka kita bisa mengestimasi model dan menguji hipotesis ya. Nah, kalau misalnya hasil uji hipotesisnya tersebut tidak signifikan, maka kembali lagi ke spesifikasi model dan memasukkan data ya. Kalau misalnya sudah signifikan, maka nilai prediksi atau nilai ramalannya itu bisa digunakan. Kemudian ada metodologi ekonometrika untuk metode ekonometrika modern. Apa sih yang membedakan? Pertama, untuk pernyataan teori hipotesis sudah ada dengan yang klasik, spesifikasi model juga ada, kemudian data masuk, estimasi model ya.
Kemudian ada uji spesifikasi model dan diagnosis, ya. Ketika sudah mengestimasi model Y sama dengan A plus BX, maka itu diuji spesifikasi model dan mendiagnosisnya. Jika hasilnya tidak signifikan, maka kembali lagi ke spesifikasi model. Kemudian lanjut lagi ke estimasi model. Dan kita sudah menguji spesifikasi model dan diagnosis. Selama tidak signifikan, maka itu kembali lagi terus ya. Sehingga hasilnya sudah signifikan. Ketika sudah signifikan, maka uji hipotesis sudah berhasil dan sudah bisa memprediksi apa yang sudah kita modelkan. Kemudian pernyataan suatu teori atau hipotesis. Ya, contoh. Pernyataan atau teori ya, hipotesis. Pertama, orang yang mempunyai penghasilan tinggi cenderung berpengeluaran tinggi pula. Ya, itu merupakan contoh teori atau hipotesis. Kemudian yang kedua, penjualan dipengaruhi oleh promosi. Ya. Jadi kalau hipotesis itu merupakan anggapan awal dari sebuah masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, PDB suatu daerah ditentukan oleh jumlah pariwisata di daerah tersebut. Ya. Atau keadaan ekspor suatu negara dipengaruhi oleh kreativitas rakyatnya. Itu contoh keempat. Nah, yang kelima, ini biasanya yang suka rekan-rekan semua diminati ya. Cinta dipengaruhi oleh uang dan muka. Ya. Nah, kelima ini merupakan hipotesa. Hipotesa dari sebuah penelitian yang harus diuji kebenarannya. Benar nggak sih? Signifikan nggak dari kelima kalimat ini? Atau kalimat tadi hanya sebatas pemikiran manusia saja, tidak bisa dibuktikan secara hipotesis. Kemudian yang selanjutnya ada spesifikasi model konsumsi secara matematis. Ya, ambil contoh hipotesis nomor 2. Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2x, di mana nilai beta 2 ini lebih besar 1, lebih kecil 0 ya. Di mana Y itu merupakan variabel tak bebas, kemudian beta 1 merupakan intercept, kemudian beta 2 merupakan koefisien regresi dari X, dan X adalah variabel bebas. Contoh untuk variabel tak bebasnya adalah Y sama dengan penjualan. Kemudian X sama dengan promosi. Ya. B1 adalah intercept, B2 koefisien regresi dari variabel promosi atau variabel X. Kemudian ada spesifikasi model konsumsi secara ekonometrik. Ya. Sedikit berbeda dengan model matematis, model ekonometrika atau model statistik mempertimbangkan adanya pengganggu atau disturbance atau kesalahan atau error yang merupakan variabel acak yang memiliki sifat-sifat peluang tertentu. Ya, nih selalu mencantumkan error atau di sini ada U. Kemudian ada penghimpunan data dan estimasi. Contohnya data Y penjualan dan data X promosi. Ini contoh ya. Tahun 96, tahun 2007 dalam miliar dolar, ini contoh ya. Ini datanya nih banyak ya. Tahun 96 sampai 2007 ada X, kemudian ada Y. Kemudian kita lanjut ke penghimpunan data dan estimasi. Data Y dan data X. Ya, ternyata persamaan yang didapat dari data tersebut, data sebelumnya sama dengan Y topi sama dengan min 231,8 ditambah 0,7194 X. Ya. Kalau diplotkan seperti ini, dia membentuk garis lurus. Kalau kita bikin garis lurusnya, maka bisa terlihat grafiknya meningkat ya.
Nah, kemudian ada pengujian hipotesis. Ya, apakah hasil estimasi ini sudah setuju dengan teori yang ada? Penjualan dipengaruhi oleh promosi. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa telah memperoleh hasil estimasi dari data yang ada bahwa nilai promosi adalah 0,72. Kemudian kita konfirmasi teori ekonomi ini berdasarkan bukti dari sampel atau observasi yang kita dapatkan dan perlu dilakukan suatu pengujian hipotesis statistika. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun sangat sederhana, mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa memahami karena ini masih hanya konsep ekonometrika. Mudah-mudahan bisa rekan-rekan pahami. Kalau misalnya ada yang bertanyakan, silakan tanyakan di grup ya. Mudah-mudahan pertemuan ke depan kita sudah bisa luring, sudah bisa tatap muka, karena memang ketika daring ini terdapat banyak keterbatasan, apalagi ketika belajar eksak, belajar ekonometrika ya. Seperti yang rekan-rekan tahu bahwa ketika saya ngajar itu saya jarang sekali ngajar 1 jam itu hanya duduk di bangku dosen depan ya. Tapi saya sering bolak-balik dari whiteboard kemudian ke meja duduk, atau saya suka berkeliling ya, berkeliling. Jadi jarang sekali saya itu 1 jam ceramah terus, apalagi ini untuk mata kuliah ekonometrika, karena ekonometrika itu sangat dibutuhkan penulisan-penulisan, terutama penulisan rumus untuk memahami mata kuliah ekonometrika ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.